Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, di dalam agama Islam, surga merupakan tempat terbaik bagi kaum muslimin yang beriman. Tempat itu merupakan tempat balasan bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Di dalamnya terdapat kenikmatan yang tidak terbayangkan. Akan tetapi terdapat 6 golongan wanita yang bisa diusir dari surga ketika sudah meninggal. Alasannya karena wanita-wanita itu melakukan beberapa perbuatan dosa semasa hidupnya. Terlebih, ke-6 golongan wanita ini tidak taat terhadap larangan agama dan menentang perintah Allah. Lalu siapa saja ke-6 golongan wanita yang diusir dari surga tersebut? Berikut adalah ulasannya. 1. Wanita yang tidak mensyukuri pemberian suami. Wanita yang tidak mensyukuri pemberian suami adalah wanita yang tidak cukup dengan satu hal. Bahkan wanita seperti ini biasanya akan senang melakukan pemborosan dan mengeluh terhadap suaminya. Dalam ajaran Islam, dijelaskan bahwa wanita yang demikian akan diusir dari surga dan masuk ke dalam neraka. 2. Wanita yang gemar mengumpat dan mengadu domba. Dalam ajaran Islam, sifat yang menyebabkan wanita masuk neraka adalah aktivitas mengadu domba. Selain itu, wanita yang sering mengumpat juga tidak akan masuk surga dan neraka adalah tempatnya. Wanita yang gemar menggobrol, berbincang dan bergosip dengan tujuan menjelekkan orang lain atau mengadu akan mendapat dosa yang sangat besar. 3. Istri yang menggugat cerai tanpa alasan. Menurut Islam, wanita yang meminta cerai tanpa ada alasan yang jelas maka haram baginya untuk mencium bau surga. Alasannya karena kebanyakan wanita sangat perasa dan mementingkan hati dibandingkan akalnya. Hal itulah yang menyebabkan wanita yang ingin menceraikan suami tanpa alasan yang jelas akan diusir dari surganya nanti. 4. Wanita yang berpakaian tipis dan ketat. Wanita-wanita yang berpakaian namun terlihat telanjang dan berjalan berlenggak-lenggok adalah wanita yang akan diusir dari surga nanti. Meskipun sudah berpakaian, namun terkadang wanita dengan sengaja memperlihatkan auratnya dengan memakai pakaian yang tipis dan ketat. Hal itu merupakan perbuatan dosa karena akan mengundang syahwat bagi orang lain, terutama bagi pria. 5. Wanita yang memakai wewangian dan berlenggak-lenggok. Dalam ajaran Islam, disebutkan juga para wanita yang berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan mencerminkan 3 tafsiran. Pertama, mereka adalah wanita yang tidak taat kepada Allah dan mengajarkan hal yang tercela. Kedua, wanita yang bergaya lenggak-lenggok dianggap sebagai wanita yang nakal. Ketiga, wanita yang keluar rumah dengan memakai wewangian dan berjalan sambil menggoyangkan bahunya adalah wanita yang tidak beriman. Sehingga wanita yang demikian kelak akan diusir dari indahnya surga dan masuk ke dalam neraka. 6. Wanita kepalanya seperti punuk unta. Diriwayatkan jika wanita yang tidak masuk surga bahkan tak diizinkan mencium harumnya surga adalah wanita yang rambutnya seperti punuk unta. Artinya, wanita tersebut memperbesar kepalanya dengan mengumpulkan rambut di atas kepalanya seperti memakai sorban. Bahkan, sebagian muslimah berhijab saat ini juga melakukan gaya punduk unta di balik jilbabnya. Bagian belakang dan atas kepala wanita ini biasanya terlihat seperti tonjolan. Meskipun sudah ditutupi jilbab, tonjolan itu tetap terlihat. Sahabat yang beriman, itulah golongan wanita yang kelak akan diusir dari surga karena perbuatannya yang menyimpang dari ajaran Allah. Semoga Anda adalah wanita yang tidak memiliki sifat demikian. Dan semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, neraka merupakan tempat bagi manusia menjalani hukuman atas perbuatan buruknya selama hidup di dunia. Dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad SAW pernah melakukan perjalanan ke neraka saat Isra Mi'raj.
menceritakan bahwa tempat ini banyak dihuni oleh kaum wanita. Wanita yang masuk ke sana disiksa dengan beragam cara yang berbeda. Ada yang tidak berhenti memakan bangkai busuk, digantung dengan rambutnya dan otaknya mendidih, digantung dengan lidahnya, hingga ada yang digantung pada bagian sensitifnya. Ternyata setiap golongan wanita yang masuk neraka akan mendapatkan siksa yang berbeda-beda. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa 4 golongan tersebut melakukan perbuatan dosa yang berbeda selama menjalani hidup di dunia. Ternyata dosa-dosa tersebut seolah menjadi hal biasa dilakukan oleh wanita pada era kini. Siapa saja 4 golongan wanita calon penghuni neraka dan seperti apa dosa yang dilakukan? Berikut rangkumannya. 1. Wanita yang kufur terhadap suami. Golongan pertama yang banyak dijumpai adalah golongan wanita yang kufur terhadap suaminya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW menjelaskan para sahabat yang bertanya tentang apa yang dijumpainya di neraka. Ia menjelaskan bahwa yang banyak dijumpainya adalah wanita. Kemudian para sahabat kembali bertanya, kenapa terjadi demikian? Beliau menjawab yang artinya, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Wanita pezina. Di masa kini, wanita yang terlibat perzinahan seolah bebas dan biasa saja menjalani aktivitas hidupnya sehari-hari. Pemberitaan media tentang prostitusi online di berbagai kalangan seolah sudah menjadi hal yang biasa saja. Padahal di akhirat kelak, para pelaku zina akan mendapatkan siksaan yang teramat pedih. Hal ini disaksikan sendiri oleh Rasulullah SAW saat melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Beliau berkisah yang artinya, kami berangkat pergi sehingga sampai di suatu tempat semisal tanur. Bagian atasnya sempit sedangkan bagian bawahnya luas. Dari situ terdengar suara gaduh dan ribut-ribut. Kami menengoknya, ternyata di situ banyak laki-laki dan perempuan telanjang. Jika mereka dijilat api yang ada di bawahnya, mereka melolong oleh panasnya yang dahsyat. Aku bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka? Jibril menjawab, mereka adalah para pezina perempuan dan laki-laki. Itulah azab bagi mereka sampai tibanya hari kiamat. Diriwayatkan Al-Bukhari, Ibnu Hibban, At-Tabrani, dan Ahmad dalam hadis panjang dari Samurah. 3. Wanita yang suka gosip. Hal ini juga sudah menjadi kebiasaan wanita masa kini, bahkan disahkan oleh media dalam konteks berita infotainment, sehingga menjadi hal biasa yang menjadi konsumsi publik. Bahkan tidak ada pertemuan tanpa bergosip terlebih dahulu. Ternyata hal yang kita anggap biasa ini amat berat siksaannya di neraka kelak. Dalam sirah atau kisah Nabawiyah karya Syekh Muhammad Ali As-Salabi diterangkan, Rasulullah SAW Isra Mi'raj diperlihatkan para penggibah disiksa di neraka dengan memakan bangkai-bangkai busuk manusia. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat An-Nur ayat 19. 4. Wanita yang suka ihtilat. Wanita yang suka ihtilat maksudnya adalah wanita yang suka memasuki tempat tinggal lingkungan laki-laki. Hal ini juga merupakan hal biasa yang terjadi pada era kini. Padahal
Nabi Muhammad SAW menceritakan bahwa golongan ini disiksa di neraka dengan digantung di bagian payudaranya. Sahabat yang beriman, tidak terbayangkan bagaimana pedihnya siksaan yang akan para wanita terima jika para wanita termasuk dalam salah satu golongan ini. Tentu saja masih banyak golongan lainnya yang masuk neraka. Namun, tidak semuanya dijelaskan dalam hadis dan sirah nabawiyah. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran yang berharga dari sini. Dan semoga kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah agar kita selalu dalam naungannya. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah